Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 16 sampai 17. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, "Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas ada pendelegasian tugas yang diberikan oleh Musa kepada Yosua. Yosua lah yang bertanggung jawab atas bangsa Israel dalam perjalanan mereka merebut kota Kanaan. Yosua itu sebenarnya adalah pribadi yang luar biasa. Musa mempercayakan itu kepada Yosua karena Yosua adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh memberikan pekerjaan yang besar kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Sama seperti yang pernah dikatakan Yesus Kristus, mutiara itu jangan pernah berikan kepada babi. Mengapa demikian? Karena mereka tidak tahu sesuatu hal yang berharga dan bernilai. Yosua meneruskan ini. Tetapi yang menjadi menarik saudaraku, karena kita mengetahui bahwa kita adalah manusia dan kita adalah makhluk yang bersifat paradoksal. Terkadang kita suka membanding-bandingkan. Ketika kita memiliki pemimpin A digantikan oleh pemimpin B, meskipun ada pendelegasian yang benar, kita lebih condong kepada si A. Kenapa demikian? Ada anggapan bagi kita bahwa si A lah pemimpin saya, bukan si B. Tetapi dalam teks Alkitab kita hari ini, kita melihat bagaimana sistem itu berlaku surut dan tidak pernah dibantah oleh siapapun. Ketika mereka menjawab, "Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, kemanapun kami kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu." Saudaraku yang terkasih, kita tarik dari apa yang dilakukan oleh Yosua dengan menyuruh mereka-mereka yang luar biasa ini. Jika Allah menyuruh Yesus Kristus yang adalah bagian dari diri Allah sendiri, yakni firman-Nya yang kudus, pertanyaannya, mengapa banyak manusia membantah dan tidak mengikuti perintah? Jika Allah menyuruh para hamba-hambanya untuk menyampaikan firman dengan pendelegasian yang benar, mengapa banyak orang yang tidak mau mendengarkan mereka? Kita melihat di perjanjian lama, selesai zaman Yosua, hakim-hakim, kemudian mereka memasuki kepada kerajaan-kerajaan. Kita melihat bahwa masing-masing dalam kerajaan itu ada nabi-nabi, ada nabi besar, ada nabi kecil, dan lain sebagainya. Mereka bernubuat, mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka tidak pernah berjerih lelah untuk menyampaikan, untuk mereka bertobat dan bertobat. Dua nabi besar, Yesaya dan Yeremia, pada hakikatnya mereka adalah nabi yang juga gagal untuk mengarahkan bangsa ini. Mereka telah memiliki hati yang membatu. Dan di sini adalah sebuah letak memahami hikmat Tuhan. Bahwa ketika kita mampu melihat kepada pendelegasian itu, kita memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Dan di sanalah letak menariknya. Jangan sampai kita mengabaikan perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Jika Yesus Kristus berkata kepada kita, "Kasihilah sesamamu manusia,"
Dan itu sebenarnya pertama sekali disampaikan adalah kepada murid-muridnya. Saling mengasihilah kamu. Itu adalah sesuatu hal yang intern. Kemudian setelah itu, kemudian semakin luas dan bersifat ekstern. Dia menjangkau keluar. Dari dalam untuk keluar. Sebenarnya kekuatan itu berada dari dalam. Saudara menjadi kuat sebenarnya adalah dari diri saudara sendiri. Dan kemudian jika kita sudah menyadari ini semua, maka tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan lagi. Semua akan tersistem dengan rapi dan baik. Semua akan memiliki koridor yang jelas. Tetapi masalahnya saudaraku, meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, terkadang perintah yang disampaikan kepada kita tidak memiliki hasil yang jelas. Jika kita boleh memahami ada sebuah suku tertentu, ketika di suku itu dikatakan apakan dulu apa itu, sehingga itu akan menjadi apa. Itu adalah instruksi yang tidak jelas. Tetapi kita boleh terkejut karena pada akhirnya mereka mengerti instruksi itu. Jika instruksi saja yang tidak jelas, mereka bisa membuat hasil yang jelas, apalagi instruksi yang jelas. Kita memiliki instruksi yang jelas daripada apa yang disampaikan oleh Allah. Tugas kita sekarang di perjanjian baru bukan untuk berperang dalam arti membawa senjata dan sebagainya. Kita memiliki peperangan yang lebih tinggi. Peperangan ego. Bahwasanya jika saya membawa senjata saya tidak memperdulikan ego saya. Yang penting saya menghantam dan membunuh mereka. Sekarang ketika Yesus Kristus berkata, kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu. Bukankah itu peperangan yang lebih mengerikan? Dan dalam Efesus dikatakan bahwa musuh kita di dunia ini bukan lagi daging dan darah. Ada kuasa di sana. Ada orang-orang yang memegang sistem dan lain sebagainya. Bukan lagi dengan membawa senjata api dan sebagainya. Kita harus memikirkan ini baik-baik. Karena jika kita menyerah dan tidak melakukan perintah, maka bagaimana mungkin Allah akan dipermuliakan di tempat ini. Walaupun Allah akan tetap menjadi Allah dan tidak berpengaruh kealahannya jika manusia binasa, tetapi bukankah itu menjadi kerugian yang besar bagi kita? Kiranya kita mengerti pesan ini dan kita mau melakukan perintah itu dengan benar sebagaimana kita menerima perintah itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Inilah kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami perkara-perkara yang akan kami lakukan. Biarlah ya Tuhan kami mampu hidup dalam kesetiaan, mendengarkan Engkau, memuliakan-Mu lewat apa yang kami terima. Terimalah ya Tuhan pujian dan doa kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.